Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini 6 Agustus 2020 IGI Kabupaten Gresik dapat menyelenggarakan diklat kepala sekolah pembelajaran jarak jauh LMS menggunakan model tahap ke-7 yang alhamdulillah hari ini sudah masuk pada pertemuan yang kedua. Yang kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai diklat kepala sekolah yang diselenggarakan oleh IGI Kabupaten Gresik. Insya Allah pada hari ini nanti materi akan saya kawal langsung sendiri terkait pembahasan tentang learning management system. Ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang saya hormati, izinkan saya akan menyampaikan sedikit paparan tentang learning management system. Apa itu LMS, apa itu karakteristiknya, dan fitur dan layanan apa saja yang bisa dipergunakan pada saat kita ingin pembelajaran jarak jauh itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, akan saya izin share screen. Oke, Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang saya hormati, mungkin kemarin saya belum sempat memperkenalkan diri gitu ya. Nama saya singkat sebenarnya Bapak Ibu. Bagi yang belum kenal, namanya singkat Sukari gitu aja, satu kata. Guru di SMA Muhammadiyah 8 Cermi Gresik, mantan kepala SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Yang saat ini diberi amanah sama teman-teman guru di Kabupaten Gresik menjadi Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Gresik. Nah, kemudian di samping menjadi guru, saya juga menjadi penulis buku. Buku-buku yang saya tulis biasanya terkait erat dengan teknologi pendidikan. Gitu ya. Bagaimana mengembangkan e-learning. Nah, ini buku yang saya tulis tahun 2012, diterbitkan oleh Erlangga tahun 2014 bulan Oktober tanggal 20. Judulnya mengembangkan e-learning sekolah step by step menggunakan modul.
langsung saya menyebut model di situ. Ini Erlangga yang menerbitkan, diterbitkan secara nasional, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Putu Sibau, yang berada di NTT, saya termasuk yang keliling 5 kabupaten kota di NTT itu karena saya diundang oleh Erlangga untuk bisa berbagi di 5 kabupaten kota ini. Oke. Nah ini nanti kita bahas langsung apa itu LMS, karakteristik LMS ini seperti apa, SDM dan infrastruktur yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam rangka untuk menggunakan LMS, itu apa saja, kemudian solusi saat ini di masa pandemi itu apa yang pas dan cocok untuk Bapak Ibu, LMS apa yang cocok, memilah dan memilihnya seperti apa, itu nanti kita coba bahas dan diskusikan Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah LMS. Jadi LMS itu adalah program yang didesain dan dirancang untuk pengelolaan pembelajaran berbasis TIK, Learning Management System. Ya, karena posisinya menjadi pengelolaan, maka di samping proses pembelajaran, rekam jejak dan aktivitas belajar peserta didik itu dapat benar-benar di log atau bisa di trace atau bisa ditelusuri. Itu LMS, jadi Learning Management System. Jadi dia tidak hanya menyediakan konten saja, tapi alur kerja, proses pembelajaran, rekam jejak, proses anak didik antara guru dan siswa, interaksinya seperti apa, itu semuanya terekam. Sebagaimana yang kemarin disampaikan Pak Mustaqim pada saat diklat kepala sekolah yang direncanakan oleh kementerian. Jadi mulai login pertama, kemudian dia harus membaca semacam petunjuk teknisnya, kemudian apa yang harus dilakukan, tahapannya itu per tahap pasti dilalui. Dia tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya kalau tahap yang pertama belum dilalui. Seperti itu. Di sana ada ada bahan ajar, ada penugasan, ada feedback, ada konsultasi, semuanya berada di Learning Management System. Semuanya kelog. Ya. Jadi ada proses alur yang harus semuanya dilalui. Kalau tidak, dia nggak bisa lanjut ke step berikutnya. Itu di Learning Management System. Nah ini karakteristiknya, Bapak Ibu. Ini yang diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Karakteristik LMS itu ada 5. Student Self-Service, Online Learning, Online Assessment, Collaborative Learning, dan Training Resource Management. Student Self-Service itu artinya warga belajar atau anak-anak didik kita itu bisa mengakses dengan mudah konten yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru belajar. Jadi dia misalnya ingin belajar apa, ingin mendapatkan informasi apa, saya ingin mencoba melihat referensi pembelajaran, mau video atau mau berupa file presentasi, itu anak bisa melayani dirinya atau sesuai dengan kebutuhannya. Itu namanya student service. Online learning artinya learning management system yang disiapkan oleh sekolah itu mampu menyediakan layanan yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, jam berapapun oleh pendidik dan peserta didik.
Kalau di sini bahkan saya tambahkan, bisa secara online, jalur internet, atau jalur offline atau intranet. Ini adalah online learning. Yang ketiga, nah ini ada online assessment. Jadi memberikan layanan online assessment artinya peserta didik yang telah melakukan pembelajaran secara online dapat mengetahui dirinya apakah telah menguasai materi itu atau belum. Mungkin ada semacam latihan soal. Habis latihan soal, oke, kemudian dia bisa melakukan proses penilaian, evaluasi, ya, online assessment. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima adalah training resource management. Menyediakan layanan pengelolaan sumber daya pelatihan secara terkomputerisasi. Dari karakteristik itulah kemudian muncul fitur layanan. Apa saja fitur layanan LMS? Yang pertama, sharing material. Jadi konten-konten yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu pendidik itu dapat terdistribusi dengan mudah kepada siswa. Yang kedua ada forum dan chat. Ini adalah komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik, atau pendidik dengan pendidik, atau peserta didik dengan peserta didik. Ada latihan soal, ada recording grid, ada recording log. Nah, ini yang Bapak Ibu yang saya hormati, fitur-fitur ya, atau layanan-layanan yang dimiliki oleh learning management system. Nah, ini yang menjadi tantangan kita adalah mungkin muncul pertanyaan, jika kita sudah tahu apa itu LMS, karakteristiknya seperti apa, fitur dan layanannya, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara mendapatkan LMS itu. Catatan saya ada 3 cara untuk mendapatkan. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi open source yang mudah didapatkan di internet. LMS di dunia maya itu di internet luar biasa, yang open source. Saya tahun 2005 itu belajar Atutor, LMS Atutor. 2006 itu belajar Claroline, itu LMS juga. Tahun 2007 sampai hari ini saya belajar model, masih belajar model. Ada lagi psikologi, ada lagi Edmodo, itu juga free. Tapi ada yang memang basisnya cloud, ada yang non cloud. Yang pertama ini gratis. Pak, apakah ada milik kementerian? Ada. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kelas maya di rumah belajar. Itu juga Bapak Ibu dengan koneksi internet dapat memanfaatkan untuk kebutuhan yang ada di sekolah. Oke, jadi yang pertama Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi open source, aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh lembaga tertentu dengan tanpa kita mengeluarkan dana sama sekali. Yang kedua adalah dengan cara mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah kepada pihak pengembang. Ini ditujukan kepada sekolah-sekolah yang memiliki cukup dana agar learning management sistemnya itu semuanya nyatu di situ, terintegrasi di situ. Contoh misalnya, bagaimana cara misalnya nilai di learning management system dia bisa jadi raport, harus dikembangkan sendiri.
bagaimana konsultasi integrasi WhatsApp misalnya itu berada di sistem itu, yang pakai WA bisnis itu misalnya. Kemudian atau bisa juga mengintegrasikan Zoom atau kata video conference itu di sistem itu juga, nggak pakai keluar tapi berada di sistem itu. Semuanya login di situ. Jadi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan itu memang berbiaya, artinya sekolah tahunya memesan ke pengembang dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dan ditentukan. Yang ketiga, nah ini menggunakan aplikasi LMS yang siap pakai. Jadi artinya saya ingin menggunakan aplikasi A misalnya. Saya butuh 1 tahun ingin tahu bagaimana anak-anak ini tiap guru-guru cocok apa enggak gitu, dicoba. Beli yang murah meriah begitu, yang terjangkau. Biasanya kalau yang poin ketiga ini kontrak, misalnya per siswa 10.000 per bulan misalnya begitu. Jadi ada kontrak-kontrak seperti itu. Kontraknya jangka waktunya 1 tahun. Kalau misalnya 10.000 dalam 1 tahun, berarti anak harus membayar 120.000 selama 1 tahun untuk menggunakan learning management system. Semua server, semua aplikasi di backup oleh pihak ketiga. Sekolah tinggal menggunakan saja. Nah ini cara mendapatkan learning management system. Sehingga semuanya nanti akan bergantung dengan sekolah. Gitu. Nah, tantangan dan peluang yang kita hadapi saat ini memang ragam SDM, ragam infrastruktur terhadap pembelajaran jarak jauh. Ada daerah-daerah tertentu yang koneksinya sudah oke, tidak ada masalah, pulsa atau koneksi data juga tidak ada masalah. Tapi di daerah-daerah yang lain masih banyak sekali koneksi internetnya masih belum tersedia, infrastruktur juga tidak ada. Kemudian keterbatasan itulah yang kemudian pemerintah juga berusaha untuk memberikan solusi. Misalnya diantaranya ada pembelajaran melalui TVRI atau radio. Dan itu pun kadang-kadang di daerah tertentu untuk PLN itu juga masih ada yang belum tersedia. Itu yang menjadi tantangan kita di pembelajaran jarak jauh. Ini saya coba ambil salah satu data 5 Mei 2020. Ternyata server sekolah seluruh Indonesia itu hampir 100.000 server yang digunakan untuk kebutuhan UNBK. Nah, tantangannya ini bagaimana dengan server-server ini? Apakah kemudian server ini mati kutu, gitu ya, tidak digunakan, masuk gudang, gitu ya? Kemudian menggunakan alternatif lain, misalnya ya sudah menggunakan Google Classroom atau menggunakan katakanlah Office 365. Gitu. Jadi banyak sekali alternatif pilihan yang dilakukan oleh sekolah. Begitu server sekolah ini tidak bisa dioptimalkan, tidak bisa diberdayakan, mencari alternatif solusi yang mudah, cepat, yang penting bisa berjalan. Ini yang kita jumpai pada saat masa pandemi ini. Nah, mungkin yang perlu kami share adalah bagaimana kita bisa memilah dan memilih pelayanan yang cloud atau yang non-cloud, berbayar atau yang free, yang siap pakai atau yang platform. Nah, ini beberapa tantangan yang tadi kita coba diskusikan. Yang cloud misalnya yang gratis, nah, itu misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan Jenimio.com, itu juga basisnya cloud pakai Moodle. Moodle juga bisa digunakan untuk non-cloud, misalnya dipakai di VPS atau di server sekolah.
Itu juga bisa. Kemudian LMS yang cloud basisnya misalnya Edmodo, Google Classroom, atau Office 365, itu basisnya cloud. Artinya, kalau kita memposisikan berada di cloud, itu koneksi internet wajib ada dan tersedia. Kalau kita menggunakan non-cloud, nah itu ada dua kemungkinan. Dia bisa diakses melalui internet dan dia juga bisa diakses melalui intranet atau menggunakan koneksi jalur lokal area network itu. Dan untuk memilah dan memilih ini pasti sekolah memiliki guru IT atau tim gitu ya, agar nanti bisa didiskusikan yang cocok dan yang pas apa LMS yang digunakan. Karena pada diklat ini sebenarnya ada satu semacam rekomendasi itu ya, satu rekomendasi yang melatar belakangi terhadap kegiatan diklat ini adalah banyaknya sekolah yang kemudian menyerahkan pembelajaran jarak jauh itu kepada guru dengan ragam aplikasi yang digunakan oleh guru. Ya. Jadi pada saat masa pandemi kemudian kepala sekolah tidak memiliki cukup informasi tentang apa itu LMS, yang kemudian diserahkan kepada guru, ya pokoknya silakan pergunakan media yang dimiliki, yang penting pembelajaran jarak jauhnya berjalan. Ya. Itulah kemudian IG Gresik di tanggal 31 Maret 2020 itu menyelenggarakan workshop membuat e-learning sekolah menggunakan model. Salah satunya adalah meminimalisir pembelajaran menggunakan WA group. Kalau muridnya cuma 20-30, no problem, mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah muridnya 200 atau mungkin lebih gitu ya, kemudian menggunakan WA group mengampu lebih dari 6-8 kelas, wah itu luar biasa. Nah, itulah kemudian IG Gresik menyelenggarakan beberapa workshop gratis awalnya di awal-awal pandemi kemarin, tanggal 31 Maret, ini berlanjut sampai tahap 10 ini. Jadi tahap 10 kemarin kami selenggarakan terakhir, masih belum ada kegiatan lain. Bahkan peserta terbanyak itu kemarin kita selenggarakan tahap 9. Itu ada 500 peserta lebih kemarin, sampai ada 2 grup WA. Seperti itu. Karena banyak sekali yang menginginkan agar sekolah-sekolah ini memiliki layanan LMS di sekolah. Kita juga tidak hanya membuat workshop yang level dasar yang sampai tahap 10 itu, kami juga menyelenggarakan level mahir sampai tahap 6. Kemudian juga BIMTEK, pemanfaatan server sekolah pasca UNBK. Ini saya mulai baru tahap 1 dan 2, tahap 3-nya belum saya buka. Karena waktunya yang masih belum cukup tersedia untuk ini. Jadi ini memang hanya khusus pada guru-guru IT yang ingin mendorong bagaimana sekolah dapat memanfaatkan server pasca UNBK. Nah, ini gambarnya. Nah, terus nanti gimana mekanisme diklat kepala sekolah yang ada di IG Gresik? Nah, ini yang kita nanti lakukan Bapak Ibu kepala sekolah. Bapak Ibu sudah bergabung di grup WA, sudah bergabung. User password juga sudah saya beri. Nah, kemudian pertemuan kita itu 3 kali Bapak Ibu. Seperti ini itu 3 kali melalui video conference. Ini yang sudah yang kedua.
Saya berharap sebenarnya kita ingin mengelaborasi apa yang sudah disampaikan Pak Mustaqim kemarin bahwa Zoom-nya itu bisa berada di learning management system. Harapan saya tadi Zoom meeting kita itu berada di sana, tapi ternyata masih belum terbiasa dengan LMS itu, ya akhirnya saya start aja tadi di LMS tadi. Oke, semua materi ya, itu ada di Waqaf ID Bapak Ibu, termasuk rekaman-rekaman video nanti kita sampaikan ada di sini semua, nanti kita upload, kita contohkan bagaimana misalnya video rekaman itu kita tambahkan di LMS model itu, ya, termasuk penugasannya, ya, termasuk penugasan. Oke, nah ini Bapak Ibu yang ingin kami dorong, kami rekomendasi tadi. Kepala sekolah dengan mengikuti kegiatan diklat itu bisa memutuskan satu LMS yang digunakan di sekolah agar di sekolah itu hanya satu aja LMS yang dipilih. Apapun LMS-nya. Kalau bahasa teman saya di NTB itu yang jadi presiden matematika Pak Fatur itu, apapun LMS yang penting kontennya. Jangan sampai terjadi di sekolah itu guru A pakai Google Classroom, yang B pakai Moodle, yang C pakai Edmodo, yang D pakai Quizzes, yang E pakai Kahoot. Ya, mau macam-macam. Bentuk satu sistem saja supaya anak kita itu mudah dalam proses belajarnya. Nah, yang berikutnya yang menjadi latar belakang diklat ini adalah adanya surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pembelajaran jarak jauh, yang di dalamnya berbunyi, pada saat tampilkan semacam tabel di sini adalah di saat pembelajaran jarak jauh daring oleh pendidik, saat pembelajaran itu ada saat pembelajaran dan usai pembelajaran itu menggunakan Learning Management System, LMS. Tapi sebagai pemula pengantar diharapkan ada TMV, tatap muka virtual. Itulah yang melatar belakangi kegiatan IGI Gresik menyelenggarakan diklat kepala sekolah pembelajaran jarak jauh menggunakan LMS model. Nah, demikian Bapak Ibu sedikit paparan ya terkait dengan pembelajaran jarak jauh LMS menggunakan model. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita diskusi ngobrol santai terkait dengan materi kita hari ini tentang pembelajaran jarak jauh LMS menggunakan model. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Alhamdulillah sudah 27 peserta yang bergabung. Mungkin banyak yang sibuk ini tadi kami. Silakan Bapak Ibu yang saya hormati yang ingin bertanya.